Benarkah bahwa kekristenan kita itu berfondasi dari ajaran Rasul Paulus saja? Kalau kita membaca keseluruhan data, fakta, dan perjalanan sejarah, kita mengetahui bahwa semua tuduhan itu adalah tidak benar. Mengapa demikian? Karena kita sebagai orang Kristen, saya dan saudara, meyakini bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang diwahyukan, diinspirasikan oleh Allah kepada para penulis dalam rentang waktu kurang lebih 1.500 tahun kepada 40 penulis. Bukan hanya kepada Rasul Paulus, tetapi kepada 40 penulis. Dan ada benang merah rangkaian kisah yang berkelanjutan, bukan terputus-putus atau terpisah-pisah, tapi rangkaian kisah yang berkelanjutan dari mulai tulisan Musa yang kita kenal sebagai Pentateuch atau Torah, yang di dalamnya ada 5 kitab yang utama yang ditulis oleh Nabi Musa: Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Dilanjutkan dengan penulis-penulis dari kitab-kitab dalam Perjanjian Lama dan dalam Perjanjian Baru sampai dengan kitab Wahyu. Itu berkelanjutan. Memang benar, kitab-kitab Perjanjian Lama diterima dan diakui oleh orang-orang Israel, terlebih khusus ditafsir, dikanonisasi oleh orang-orang Israel menjadi satu kitab yang mereka percayai dan yakini. Dan namanya disingkat Tanakh, Torah, Naviim, Ketuvim. 22 kitab yang lengkap. Dan ketika itu diterjemahkan di dalam konteks abad pertama, kedua sebelum Masehi, diketahui bahwa memang keseluruhan 22 kitab itu setelah diterjemahkan, kita menerimanya 39 kitab, bukan ditambah, tetapi ada pemegalan kitab seperti 1-2 Raja-Raja, 1-2 Samuel, 1-2 Tawarik, kitab Nehemia, Esra, dan seterusnya. Ini menjadi keseluruhan. Sekali lagi, pengajaran Kristen dari mulai kitab Kejadian sampai dengan kitab Maleakhi, dan dari mulai kitab Injil Matius sampai kitab Wahyu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ada keberlanjutannya, ada ketentuan yang berlakunya. Ini perlu untuk kita yakini dengan tepat dan benar. Dan kalau kita membaca dan mempelajarinya, maka kita akan menemukan prinsip-prinsip yang sama dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Pengenalan akan Allah Tritunggal yang dinyatakan secara implisit dan eksplisit. Pengenalan akan manusia sebagai ciptaan pribadi, gambar rupa Allah yang sudah berdosa dan sebagian diselamatkan, ditebus, dinyatakan. Dan karya penciptaan Allah atas alam semesta, langit, bumi, dan segala isinya yang ditopang, dipelihara, dijaga. Jadi ini adalah keberlanjutan. Dan ketika saya dan saudara sebagai orang Kristen membaca teks Alkitab, tidak boleh membaca teks lalu kemudian menyingkirkan kitab, menyingkirkan keseluruhan Alkitab. Maka itu pendekatan saudara dan saya berbeda. Kalau bukan orang percaya, kalau bukan orang Kristen. Kalau kita mau ikuti format kita, format Alkitab, dan kita mau evaluasi wawasan dunia orang yang lain, maka kita akan mendapatkan kekuatan. Karena ada historisitasnya, ada data dan faktanya. Dan ini menjadi hal yang paling esensial di dalam kekristenan. Kita sebagai orang Kristen menerima 39 kitab Perjanjian Lama dan 27 kitab Perjanjian Baru. Salam satu kesatuan. Apakah semua kitab dalam Perjanjian Lama semuanya itu dapat berlaku terus dengan kondisi sekarang? Ada yang sudah selesai, misalnya di dalam kisah penciptaan itu sudah selesai diciptakan dan pemeliharaan Tuhan dinyatakan terus sampai sekarang. Jadi tidak ada pengulangan penciptaan terus, langit bumi yang baru, langit bumi yang baru, langit bumi yang baru, seperti itu. Jadi satu kali dicipta,
Dan terus karya penciptaan, pemeliharaan, penopangan Tuhan dinyatakan. Nanti ada langit dan bumi yang baru di dalam akhir daripada kisah dari kehidupan manusia di bumi ini. Jadi ada yang memang berkelanjutan. Kehidupan kita sampai nanti akhir zaman, sampai kedatangan Tuhan Yesus kembali. Tapi ada yang tidak berkelanjutan. Air bah peristiwa itu tidak ada yang berulang lagi. Sunat tidak berulang lagi. Pemberian korban ke bait Allah pun tidak berulang lagi. Bahkan kita pun tidak berulang lagi untuk pergi ke Yerusalem, ke bait Allah. Mengapa? Ya karena sudah berhenti di sana, selesai. Ada waktu membaca, ada penyelesaiannya. Tetapi itu bukan berarti bahwa apa yang tertulis, maknanya, penerapannya itu berhenti. Tidak demikian. Bagaimana saya dan saudara itu membaca kitab-kitab perjanjian lama, dan kemudian ada bagian-bagian ayat yang sudah tidak lagi dikerjakan. Berhenti sampai di situ. Misalnya, di dalam perjanjian lama, umat Allah itu diminta untuk memberi persembahan kambing, domba yang umur setahun, dipersembahkan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur, korban kepada Tuhan Allah untuk menyatakan apa yang Tuhan Allah nyatakan. Jadi di sini jelas sekali bahwa itu tidak lagi berlaku setelah dengan sadar, dengan mengerti kita bahwa Tuhan Yesus, anak Allah yang tunggal, inkarnasi menjadi manusia, menyerahkan nyawanya, mati di atas kayu salib untuk menjadi korban persembahan. Kerelaannya, kesungguhannya berdasarkan ketetapan Allah. Nah, ini yang penting perlu untuk digarisbawahi. Jadi kita tidak lagi, orang-orang Kristen tidak lagi untuk membawa kambing domba ke bait Allah. Tidak lagi. Jadi saudara dan saya di seluruh dunia tidak rame-rame bawa kambing domba ke Yerusalem. Karena memang bait Allah itu siapa? Sudah didefinisikan ulang oleh Tuhan Yesus. Kamulah bait Allah. Bukan gedung itu, bukan tempat itu. Jadi saudara dan saya, orang Kristen, pasti memahami bagian ini. Bahwa kamulah bait Allah. Dan kita bersyukur bahwa ada jaminan hidup yang kekal. Bagaimana dengan orang-orang perjanjian lama? Tentunya keselamatan yang mereka terima seperti Abel, Set, Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, kemudian Yusuf, Daud, nabi-nabi semuanya menerima keselamatan berdasarkan pada kasih karunia Allah. Berdasarkan pada anugerah khusus Allah yang secara efektif genaplah keselamatan itu di dalam dan melalui Yesus Kristus. Jadi di sana jelas sekali tidak ada penjelasan yang lain kecuali karena kasih karunia dari Allah. Dan di dalam Alkitab jelas sekali bahwa kita membaca ada nabi-nabi di dalam Alkitab, hanya nabi-nabi yang diurapi Allah. Di luar Alkitab dan di luar kitab perjanjian lama atau kitab perjanjian baru, orang Kristen tidak pernah mengakui dan tidak pernah menerima siapapun itu sebagai nabi, sebagai rasulnya, kecuali dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi ini hal prinsip penting dalam satu kesatuan yang utuh, mengenal Alkitab kita. Ayo baca, pelajari dengan baik, dengan tepat, dengan benar. Beda dengan keyakinan-keyakinan yang lain, yang tentu kalau diuji, dievaluasi, berbeda. Pada momen-momen di mana peristiwa itu terjadi, itu dicatat. Misalnya, penulisan kitab Kejadian. Peristiwanya pada saat di mana peristiwa itu berlangsung. Ditulis oleh Musa. Ada nubuat memang, ada pernyataan wahyu Tuhan memang mengenai kehadiran Sang Mesias. Tidak setelah 200 tahun kemudian baru ditulis tuh kitab Kejadian, tidak. Ya sudah lupa lah kalau 200 tahun lalu. Banyak intervensi duniawi dan intervensi manusiawi dan kuasa kegelapan pasti bisa masuk. Tetapi Alkitab tidak demikian. Kitab Injil Matius misalnya. Injil Matius ditulis oleh Matius Lewi. Tuhan Yesus hadir kira-kira tahun 33 kematiannya. Atau dari tahun 1 sampai tahun 33 Masehi. Nah kira-kira tentang waktu 30 tahun setelah kematian Yesus, Roh Kudus memberi inspirasi kepada Matius Lewi sebagai rasul dari Yesus Kristus ini, yang dipilih langsung oleh Yesus Kristus sebagai rasulnya, sebagai muridnya. Dia dipenuhi oleh Roh Kudus menuliskan Injil Matius ini sekitar tahun 60-an
Masehi. Jadi ada rentang waktu sekitar 30 tahun. Bayangkan kalau waktunya 200 tahun. Yang nulis Injil Matius, yang nulisnya itu adalah misalnya siapa begitu, yang lahir tahun 300 Masehi. Bagaimana bisa melewati lebih dari 6, 7, bahkan 10 generasi. Satu generasi antara 25 sampai 40 tahun. Nah, Matius masih ingat karena Matius memang muridnya, Matius memang adalah seorang yang langsung menjadi saksi mata, dia menulis. Dan tentu dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi, Alkitab tidak ditulis setelah ratusan tahun, 100, 200, dan tidak ditulis oleh orang yang tidak pernah menyaksikan kehadiran Kristus. Enggak, ditulis oleh orang yang menyaksikan kehadiran Kristus. Itu perjanjian lama. Demikian juga, itu perjanjian baru, demikian juga perjanjian lama. Jadi, otentisitas dari Alkitab itu teruji. Lebih dari berapa? Lebih dari ribuan manuskrip yang disalin ulang. Dan dapat dibuktikan, dapat diuji, tidak ada perbedaannya. Dan ini menarik sekali. Ya. Jadi, saudara, di dalam Kristus, yang orang Kristen, bersyukurlah karena ada Alkitab. Mengapa demikian? Karena di luar Alkitab itu bukan firman Tuhan. Itu keyakinan orang Kristen. Di luar Alkitab bukan firman Tuhan, hanya tulisan biasa manusia. Tulisan, ya, respon manusia terhadap wahyu umum, terhadap gejala-gejala keagamaan, seperti itu. Tetapi dalam keyakinan orang Kristen di seluruh dunia, di segala abad, di sepanjang zaman, siapapun pasti meyakini dan mengakui bahwa Alkitab adalah firman Tuhan, dan hanya itu. Di luar itu, no way, nggak ada jalan lagi. Nah, saya melanjutkan lagi mengenai bagaimana orang Kristen dituduhkan tadi bahwa orang Kristen itu hanya fokus pada pengajaran Rasul Paulus. Keliru tuduhan itu. Rasul Paulus satu dari 40 penulis Alkitab. Satu dari 40 penulis Alkitab. Sekalipun memang Rasul Paulus itu diutus secara khusus untuk rasul bagi bangsa-bangsa lain, tetapi seluruh pengajaran Rasul Paulus, seluruh inti pengajarannya itu berakar dari perjanjian lama dan pernyataan, perkataan, penjelasan yang dinyatakan dalam perjanjian baru, khususnya dari 4 Injil. Jadi hal ini menjadi hal yang sangat menguatkan. Tidak ada kontradiksi antara apa yang dinyatakan Rasul Paulus dengan apa yang dinyatakan oleh Yakobus, dinyatakan oleh Musa, dinyatakan oleh Yesaya, dinyatakan oleh Yeremia, dinyatakan oleh Petrus. Di perjanjian baru saja ada 9 penulis yang satu sama lain menguatkan, meneguhkan, memberi penjelasan, dan saling memberikan deskripsi tentang siapakah Yesus Kristus dan bagaimana kehidupan Yesus Kristus bagi setiap orang percaya. Baik itu angle-nya dari Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, maupun ya, kisah para rasul yang ditulis oleh Lukas. Lukas sendiri tidak sepenuhnya orang Israel, tidak sepenuhnya orang Yahudi. Nah, ini menjadi menarik bagaimana bisa orang non-Yahudi tapi ada di dalam komunitas orang percaya, murid Kristus, menerima pencerahan, menerima inspirasi, menulis semua apa yang ada di dalam Injil Lukas dan kisah para rasul. Kesaksian, penjelasan yang luar biasa. Saudara yang Kristen yang belum baca, silakan dibaca kitab Injil Lukas dan kisah para rasul. Dan tentu saudara akan menemukan keunikan dari Injil tersebut. Beda juga dengan Injil Matius, beda juga dengan Injil Markus. Apanya yang beda? Bukan esensinya, tapi angle melihat dan mengetahui dan mengerti tentang keadaan, pekerjaan, kekaryaan Kristus. Sehingga menjadi menarik. Maka para teolog menyebutnya sinopsis, sinoptik. Jadi semua dalam satu peristiwa dilihat oleh 3 saksi, Matius, Markus, Lukas, dan kemudian Yohanes. Ini menjadi satu kekuatan besar bahwa 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang saksi yang hidup, yang nyata dari kehadiran Kristus. Nah, bagaimana kita membaca, mempelajarinya? Ya, bacalah, pelajarilah dengan baik. Nah, bagaimana dengan surat-surat Paulus? Surat-surat Paulus itu kan ada surat yang khusus untuk jemaat, 7 jemaat, dan khusus untuk 3 pribadi. Nah, di tiap-tiap jemaat dan kepada pribadi-pribadi itu sepenuhnya dijelaskan tentang kepribadian, keberadaan, kekaryaan Kristus. Pekerjaan Roh Kudus dinyatakan di sana. Ini menjadi hal yang utuh bagaimana kita membaca surat Paulus kepada jemaat di Roma, di Korintus, di Galatia, di Efesus, di Filipi, di Kolose, di Tesalonika. Masing-masing itu diberi
memberikan pengajaran, dan tentunya kali lagi pengajaran itu berakal bersumber dari Perjanjian Lama dan pengajaran-pengajaran para rasul lainnya dan Tuhan Yesus. Dan ini menjadi hal yang menarik. Kemudian diajarkan lagi kepada tulisan suratnya Paulus kepada Filemon, kemudian kepada Titus dan Timotius. Bagaimana dengan surat-surat umum ya? Surat-surat yang dituliskan kepada jemaat umum seperti surat Petrus, surat Yakobus, surat Ibrani, kitab atau surat Yudas, ya, kitab Wahyu dan sebagainya. Dari surat-surat itu ada bagiannya jadi semua lengkap, berhenti di kitab Wahyu. Tidak ada tambahan lain. Jadi di luar kitab Wahyu atau sebelum kitab Kejadian itu bukan firman Tuhan. Kita orang Kristen, saudara dan saya yang Kristen, tidak perlu membacanya, tidak perlu menghayatinya, bahkan mempertanyakan isinya. Kalau dalam pengertian untuk belajar sebagai sumber iman, sumber karakter, cukup firman Tuhan yang dinyatakan Allah. Jadi kiranya saudara dan saya menikmati firman Tuhan. Nah, sekarang saya ingin saudara membuka firman di dalam pasal 5 ayat 17. Dituliskan demikian: janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ini menjadi dasar pemikiran orang Kristen bahwa saudara dan saya tahu persis bahwa Kristus datang menggenapi semua yang ditulis dalam hukum Taurat. Kalau sudah genap, ya finish, selesai. Dan tentunya ini yang dinantikan, penggenapan hukum Taurat. Penggenapan hukum Taurat, kalau kita merujuk dari Perjanjian Lama, maka hukum Taurat itu tidak hanya bicara tentang satu dimensi, tapi ada 3 dimensi di dalam hukum Taurat itu, supaya saudara dan saya makin tekun nih baca Alkitabnya nih. Apa saja dimensinya? Yang pertama adalah pengaturan hubungan dengan Tuhan Allah. Pengaturan hubungan kepada Tuhan Allah. Nah, pengaturan kepada Tuhan Allah itu ada ketentuan yang sangat detail, rinci, mulai dari kemah suci, atau nantinya dilanjutkan dengan bait Allah, pembuatannya, siapa yang membuat, bagaimana membuatnya, bahannya apa, semua itu detail di dalam bagian sarana untuk mengenal Allah, untuk memuji Allah. Ini dimensi keagamaan ritual yang paling penting. Dan luar biasa, di sana juga ditentukan siapa imamnya dan bagaimana orang-orang Israel umat Tuhan itu memberi persembahan. Itu semua diatur sedemikian detail, rinci, indah, baik, mulia bagi kemuliaan Allah. Dan itu semuanya digenapi dalam pelayanan Kristus. Nah, ini menjadi hal yang perlu saudara dan saya bersyukur. Kenapa? Penggenapan semuanya itu, kalau tidak ya kita kembali kepada zaman di mana seperti orang-orang Israel kembali membawa persembahan kambing domba. Tetapi Tuhan Yesus datang untuk menggenapi. Ini menjadi sesuatu kekuatan yang besar sekali. Bersyukur karena Tuhan mengatakan, aku datang untuk menggenapi hukum Taurat. Yang kedua, dimensinya adalah dimensi sosial. Dimensi sosial, dimensi hubungan antar sesama manusia. Jadi bagaimana kita memperlakukan sesama manusia, bagaimana kita memperlakukan sesama keluarga, masyarakat sekitar. Dijelaskan, diatur di dalam hukum Taurat. Dan Tuhan Yesus menggenapinya dalam pelayanannya. Sehingga ia menantikan waktu pelayanan sampai usia 30 tahun. Dia ada di rumah Yusuf Maria. Dia melayani banyak orang. Dan tidak menguntungkan secara benefit keuangan untuk dirinya. Ia sungguh-sungguh melayani, bekerja, bahkan ia mengatakan bahwa anak manusia meletakkan kepalanya pun tidak ada. Dalam pelayanan Yesus tidak pernah bawa pedang. Walaupun nantinya di akhir Tuhan mengatakan bahwa pedang untuk Petrus itu berkaitan dengan satu peristiwa yang harus digenapi dengan apa yang dinyatakan dalam Perjanjian Lama, tapi tidak ada yang membawa pedang. Dan sampai sekarang orang Kristen memberitakan Injil Yesus Kristus tidak pernah dengan peperangan. Orang Kristen memberitakan Injil kemanapun, dimanapun, kapanpun, tidak dengan peperangan. Tidak melakukan intimidasi, penekanan, sistem politik, tidak demikian. Tapi memberitakan Injil dengan cinta kasih, dengan kebenaran, dengan kerendahan hati, dengan kesungguhan. Nah, ini digenapi di dalam Kristus. Puji Tuhan. Hukum Taurat yang ketiga, dimensi yang ketiga ialah dimensi moral. Bagaimana seharusnya takut akan Tuhan itu ada.
tidak membuat patung untuk disembah, tidak sembarangan menyebut nama Allah, dan beribadah pada waktu yang ditentukan bersama-sama keluarga. Dan tentunya juga tidak mencuri, tidak berzina, tidak menginginkan harta orang lain, tidak berdosa, dan sebagainya. Digenapkan di dalam Kristus. Dan kita sebagai orang Kristen mengerjakan dimensi moral ini dalam keseharian kita. Itu sebabnya kita sebagai orang Kristen tidak gampang dari mulut menyebut nama Tuhan Yesus, karena penuh dengan hormat. Tidak perlu berteriak-teriak memakai dan memanggil nama Yesus Kristus. Biasa-biasa saja, seperti suara yang biasa, dan tidak perlu diteriaki di jalan-jalan yang besar. Cukup mengatakan seperti bercakap-cakap saja. Karena nama itu agung, nama itu mulia, nama itu besar, nama itu luar biasa. Jadi jangan sembarang menyebut nama Tuhan. Orang Kristen juga kalau ibadah itu tidak, oh ini laki-laki saja. Kalau kita baca hukum Taurat, khusus dimensi moralitasnya, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, berarti semua itu. Semua, laki-laki, perempuan, anak-anak, remaja, pemuda, semua itu wajib hukumnya untuk beribadah pada hari Sabat, hari yang ditentukan Tuhan. Puji Tuhan. Jadi kalau saudara orang Kristen, saya orang Kristen, makanya hari Minggu kita ke gereja, itu kan bukan laki-laki saja yang ke gereja, bukan orang tua saja ke gereja, anak-anak pun ikut, dan tidak perlu dipisah-pisah. Mengapa? Kekristenan itu keluarga, saling mengasihi, bergandengan tangan. Tidak mencuri, tidak berzina, tidak selingkuh, tidak bercerai, tidak poligami, apalagi poliandri, tidak kawin dengan sejenis laki-laki dengan laki-laki, tidak boleh. Semua diatur di dalam hukum moral dalam perjanjian lama dan digenapi di dalam Kristus. Luar biasa. Itulah keistimewaan daripada kekristenan. Jadi, apa yang dikatakan Tuhan, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kita para nabi, tidak. Menggenapi. Sudah genap di dalam Kristus. Dan kita meneruskan pekerjaan itu dengan benar, dengan tepat. Bukan hyper grace. Ada isu juga yang mengatakan begini, orang Kristen bebaslah berbuat dosa atau nanti diampuni. Tidak. Begitu ada statement, pernyataan bahwa orang Kristen bebas berbuat dosa, maka pastilah dia pengikut antikristus. Pengikut antikristus. Pengikut yang tidak menikmati hidup yang baru. Orang Kristen tidak boleh melakukan perbuatan dosa, sekecil apapun. Tidak ada kebebasan berbuat dosa. Bahkan kita berjuang, orang Kristen, saudara dan saya yang Kristen, mematikan dosa every day, every time, everywhere. Tiap waktu, tiap saat, dimanapun. Mematikan dosa. Dalam pikiran, mau ada niat aja, itu sudah jahat di mata Tuhan. Maka Tuhan Yesus katakan apa? Kamu melihat perempuan, menginginkannya dalam hati, sama dengan berzina. Sama dengan pergi ke pelacuran. Kamu melihat orang bekerja keras lalu menginginkan milik kepunyaan dia, sama dengan mencuri. Belum melakukan pencurian, tapi menginginkan dalam hati suatu keinginan yang jahat, itu sudah sama jahatnya dengan berbuat jahat. Itu moralitasnya. Jadi tugas tanggung jawab kita orang Kristen justru mematikan dosa everyday, tiap hari. Saya berjuang untuk bagaimana pikiran, perbuatan, perkataan benar, suci, mulia. Memang tidak mudah jatuh bangun, tetapi ada Roh Kudus yang memberikan penghiburan sekaligus ingatan untuk hidup terus-menerus di dalam kehidupan yang kudus. Itu menggenapi hukum Taurat. Jadi menggenapi hukum Taurat itu mesti tahu konstruksinya dengan baik. Ayat 18 saya baca Matius pasal 5. Karena aku, kata Tuhan Yesus, firman Tuhan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Ya, kalau sudah terjadi, berhenti. Satu lagi berhenti, satu lagi berhenti. Jadi ada yang sudah terjadi. Tapi kalau belum terjadi semua, tidak berhenti nih. Semua hukum yang dinyatakan Tuhan itu terus berlangsung. Hukum moral, hukum sosial, tapi hukum keagamaan sudah di dalam Kristus. Jadi saudara dan saya bersyukur tidak perlu lagi bawa kambing domba ke tempat di Yerusalem. Karena memang orang-orang percaya pada zaman itu kiblatnya, arah ibadahnya itu ke Yerusalem. Tetapi orang Kristen tidak lagi demikian. Penyembah-penyembah yang benar adalah penyembah di dalam roh dan kebenaran. Jadi kita bersyukur untuk pernyataan Tuhan ini
dan kita menikmati bahwa tidak ada satupun yang dihilangkan. Kita bukan orang legalis, harus ini. Kita harus taat seperti orang-orang jemaat di Galatia yang ngotot melakukan firman, melakukan hukum Taurat, seolah-olah kalau itu dilakukan, itulah menjadi modal untuk hidup di dalam kekekalan. Tidak demikian. Kita, saudara dan saya yang Kristen, beroleh keselamatan dan hidup yang kekal, itu karena anugerah Allah. Bukan karena saya melakukan ini dan itu sesuai dengan hukum Taurat. Ya, satu sisi demikian. Di sisi lain, kalau kita benar di dalam kasih dan kebenaran, maka kita dengan rela, dengan sukacita melakukan semua hukum Taurat. Bukan sebagai syarat untuk diterima dan mengalami hidup yang kekal, tetapi karena saya sudah di dalam kerajaan Allah, sebagai warga kerajaan Allah. Jadi saudara dan saya, sebagai warga kerajaan Allah di bumi ini, dengan rela dan bersyukur melakukan hukum Taurat. Tetapi bukan karena melakukan hukum Taurat, saudara mesti melakukan itu baru masuk kerajaan surga. Tidak. Saudara dan saya masuk ke dalam kerajaan surga, diterima oleh Raja kerajaan surga, menikmati hidup yang dihidupi dengan benar di dalam Kristus, itu karena anugerah. Dan di dalam itulah kita mengerjakannya. Jadi adalah salah, tuduhan yang tidak benar, kalau orang Kristen itu bebas berbuat dosa, sesuka hati, itu ada pengampunan, ada belas kasihan. Tidak. Itu adalah pengajaran yang anti-Kristus. Banyak anti-Kristus yang menyebar di seluruh dunia. Antikristus adalah orang-orang yang tidak mau percaya kepada Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu antikristus. Jadi saudara dan saya bersyukur karena saudara dan saya bukan antikristus. Saudara dan saya adalah pengikut Kristus, murid Kristus, yang ditebus Kristus. Kalau antikristus pasti menolak Yesus adalah Tuhan. Antikristus pasti menolak Yesus adalah manusia sepenuhnya. Antikristus menolak semua apa yang dinyatakan tentang keadaannya, yang adalah yang ilahi dan yang manusia. Tapi saudara dan saya bukan antikristus. Saudara dan saya murid Kristus, pengikut Kristus. Apakah yang dinyatakan Tuhan ini sekali ini saja? Kalau kita membaca, nanti saudara bisa baca ya dari kitab Injil Matius pasal 5, pasal 6, pasal 7 mengenai khotbah di bukit. Itu menjadi hal yang sangat esensial mengenai etika kerajaan Allah. Jadi kalau ada buku teologi yang membahas ini, lebih pendekatannya kepada etika kerajaan Allah. Bagus, kita bisa membaca buku itu. Dan saya ingin mengajak saudara membuka lagi bagian ayat firman Tuhan dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-24. Jadi setelah kematian kebangkitannya, dia menampakkan diri dan ia menyatakan apa yang perlu diketahui oleh murid-muridnya, termasuk oleh saya dan saudara. Injil Lukas pasal 24 yang ditulis oleh Lukas, seorang tabib pada zamannya, ditulis tahun berapa ini? Diperkirakan ditulis tahun 67 atau 69 Masehi. Jadi tentang waktunya kira-kira 30 tahunan dengan keberadaan Yesus ya di dunia ini, di bumi ini. Jadi nggak ratusan tahun, 200 tahun berikutnya kalau bisa dihitung, 230 tahun. Tahun 230 ditulislah Injil Lukas. Tidak. Salah total itu. Injil Lukas ditulis tahun 67 sampai atau 69. Kira-kira di situ ditulis. Ya, ditulisnya itu jelas memberikan kepada kita pengertian. Karena ada pernyataan, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Itu Lukas pasal 1 ayat 2 sampai 4. Bahwa apa yang engkau ketahui, yang engkau terima pengajarannya adalah benar. Jadi bukan omong kosong, bukan cerita dongeng, isapan jempol manusia, bukan. Bukan tambah-tambah dari kisah-kisah di sekitar wilayah Yerusalem, tidak. Bukan cerita rakyat, ya. Kisah ini bukan cerita rakyat. Cerita dari rakyat ini, lalu dimasukkan, disisipkan ke dalam kitab-kitab Perjanjian Lama dan kitab-kitab Perjanjian Baru. Tidak demikian. Ini konkret, real firman Tuhan ada dalam sejarah dan berkarya melalui sejarah dan mempengaruhi sejarah. Kita lanjut ke dalam tadi Lukas pasal 24. Dalam Lukas pasal 24 di perjalanan ke Emmaus, ketika Tuhan bangkit dan menyatakan diri kepada dua orang murid yang sedang berjalan ke Emmaus, di ayat 25, 26, 27 menyambung dari apa yang ditulis oleh Matius tadi. Dituliskan demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh
betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Jadi nggak ada yang lain yang diceritakan dalam kitab Perjanjian Lama. Tentang Yesus saja. Bukan tentang siapa si Polam, si B, si C, si D, si F, si G, si X, dan sebagainya. Bukan. Di sini jelas dikatakan, kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita? Siapa yang Mesias yang menderita? Hanya Yesus. Ada Yesus, yang lainnya tidak. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Luar biasa. Jadi, kalau kita mau baca dengan baik, dengan benar, dengan tepat, maka kita akan menemukan prinsip dasar bahwa dalam Perjanjian Lama itu tidak pernah berbicara tentang orang lain yang di luar apa yang dinyatakan Tuhan. Tidak ada. Si Polan, si B, si C, si D, si X nggak ada dibicarakan. Mesias itu only one. Satu-satunya. Yang mulia, yang terpuji, yang teragung, yang terpuji, yang mulia, yang bahagia, itu hanya satu yang dibicarakan dalam Perjanjian Lama. Kitab-kitab yang ditulis itu merujuk, berpusat pada siapa? Yesus Kristus saja. Kalau nggak ngerti, Tuhan katakan kamu bodoh, kamu lamban hatimu, degil hati, keras kepala, kira-kira begitu. Luar biasa ya, saudara. Ini Tuhan Yesus yang mengatakan. Jadi nabi-nabi itu, ada 5 nabi besar yang menulis kitab. Yesaya, Yeremia, Yeskel, kemudian Daniel, dan juga ada nabi yang lain yang mungkin kita bisa kenal di dalam Perjanjian Lama. Ada Musa, ada Nathan, ada nabi 12 lagi yang kecil, atau disebut nabi kecil bagi teolog atau bagi orang Kristen, seperti Mika, kemudian Nahum, Yoel, Yunus, dan sebagainya. Fokusnya dari apa yang dinubuatkan, diajarkan itu mengenai satu pribadi, Yesus Kristus saja, dari yang lain. Nah, kalau antikris pasti menolak, ya. Kalau antikris pasti menolak. Namanya juga antikris, antikristus. Tidak berhenti di situ, bukan hanya kepada 2 murid itu saja, tetapi di pasal 24 ayat 44 ini ditujukan kepada murid-murid para rasul yang berkumpul juga bersama murid-murid lain. Ayat 44 sampai dengan ayat yang ke-46. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Tanak, kitab Taurat, Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kalau merujuk dalam Ulangan 18 ayat 18 itu bicara tentang Yesus. Nggak ada bicara tentang yang lain. Juga yang ditulis dalam kitab nabi-nabi, termasuk apa yang ditulis dalam kitab Kidung Agung, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, itu di sana membicarakan juga tentang pribadi dan karya Kristus. Tidak ada yang lain. Nah, salah satu isu yang sering kali ditanyakan, siapakah pribadi yang dimaksud di dalam Ulangan 18 ayat 18. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Siapakah yang dimaksud? Kristus. Tidak ada yang lain. Jadi saudara dan saya makin yakin dan mantaplah dengan iman kita kepada Tuhan Yesus. Jangan ragu, jangan bimbang. Kalaupun ada ketidakmengertian, berdoa agar kiranya Tuhan membuka hati dan memberi penerangan kepada saudara dan saya. Karena tidak ada jalan lain. Kalau saudara ingin menyelidiki dengan menggunakan akal budi, tapi tidak mengimaninya dengan memulainya, maka saudara tidak akan menemukan pengertian lebih daripada sekedar perkataan biasa saja. Yohanes menuliskan satu bagian tempelak Tuhan kepada orang-orang Farisi yang sukanya debat, sukanya cari kesalahan Yesus. Kan banyak juga ya, until now, sampai sekarang banyak orang yang cari-cari kesalahan Yesus kan. Inilah, itulah, dan sebagainya. Biasa itu bukan sesuatu satu barang pernyataan yang baru muncul, tidak. Udah lama, dan memang tidak terbukti. Nih, dikatakan dalam Yohanes pasal 8. Demikian firman Tuhan ya, di ayat 45.
Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Barang siapa berasal dari Allah yang mendengarkan firman Allah, itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Jadi banyak orang yang tidak berasal dari Allah. Jadi ya, mereka tidak percaya. Tidak percaya. Kamu tidak berasal dari Allah. Kamu tidak percaya Kristus. Kamu berasal dari si jahat. Jadi orang yang tidak percaya kepada Kristus, dalam firman tadi, kamu bukan berasal dari Allah, tapi berasal dari mana? Si jahat, dari dunia ini. Wajar menolak kekristenan, wajar menolak Kristus, karena antikris. Di pasal 5, Rasul Yohanes menulis lagi, menjelaskan tentang apa yang dinyatakan Yesus. Di ayat 38, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Jadi banyak yang pandai kan? Kalau bahasa Bataknya itu Nabi Belon. Ada banyak Nabi Belon zaman sekarang. Yang Kristen, tanda kutip, maupun yang tidak Kristen. Nabi Belon bahasa Bataknya itu. So tahu tentang Alkitab, tapi nggak pernah datang kepada Kristus. Ya nggak dapat apa-apa. Nggak dapat pencerahan. Coba baca, ngerti, lalu bilang, Tuhan Yesus, Engkau Raja semesta alam, Engkau penebus umat manusia, saya nggak ngerti dirimu, saya nggak kenal Engkau, perkenalkanlah kepadaku. Pada saat itu, kalau memang saudara orang pilihan, kalau saudara dan saya memang orang yang sungguh-sungguh dia, akan diberikan pencerahan, dan Roh Kudus pasti bekerja. Ini keajaiban Tuhan. Tapi kalau kotak-katik ayat, sama seperti orang Farisi, disangkanya dengan membaca, mempelajari, menyelidiki. Kalau di sini istilah yang dipakai adalah menyelidiki, investigasi ayat-ayat kitab suci sampai sedemikian rumit, mulai dari akar katanya, bahasanya, coba cari kelemahan, kekurangannya, sampai semuanya diketahui. Sekalipun sudah ada keputusan, kalau nggak datang kepada Tuhan Yesus, semua hasilnya sia-sia. Sia-sia. Antikris seperti itu. Saudara dan saya bukan antikris. Saudara dan saya datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Tuhan, tolonglah hamba-Mu yang tidak percaya ini. Berilah iman kepadaku untuk bisa mengenal Engkau dengan benar. Dan ketika saya membaca ayat demi ayat dari firman ini, berilah pencerahan, karena aku mau kenal dirimu. Saya mau dekat denganmu, supaya semangatku dalam menjalani hidup ini makin nyata. Susah senang, tetap bersuka cita. Tetap menghadapi dengan baik dan benar. Dengan penuh kesungguhan hati, dengan penuh keberanian datangnya dari Tuhan. Jadi saudara dan saya, mari kita terus membaca Alkitab. Bukan hanya berhenti di dalam Injil Lukas, Injil Matius. Saya baca lagi di dalam Injil Yohanes. Di dalam Injil Yohanes, khusus pasal 20 di ayat 30-31, ini bagian yang paling penting untuk saudara bisa memahaminya dengan baik. Dari keseluruhan tadi yang saya sudah kupas, dari Matius, Lukas, sekarang Injil Yohanes. Yohanes pasal 20 ayat 30-31. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Jadi Rasul Yohanes waktu menulis ada batasan penulisannya. Tidak semua yang dicatat di dalam Injil Yohanes itu ditulis, yang diketahui mereka, disaksikan oleh mereka. Itu sebabnya apa yang tidak ditulis di dalam Injil Yohanes itu ada di dalam Matius atau Markus atau Lukas. Saling melengkapi, saling memberikan pengertian tentang pelayanan Yesus. Ayat 31. Tetapi, ini konklusi yang baik sekali untuk saudara dan saya sebagai orang Kristen memahaminya. Tetapi semua yang tercantum di sini, di dalam kitab Injil ini, Injil Yohanes, dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias. Menarik. Mengapa kata Mesias muncul di sini? Padahal kalau kita baca Injil Yohanes, kita jarang menemukan kata Mesias. Memang banyak ditulis tentang anak Allah. Atau Tuhan mengatakan, aku adalah ego ini. Tetapi di dalam kitab ini dikatakan Yesuslah Mesias, anak Allah. Ini Rasul Yohanes menulis. Padahal pengakuan ini pernah disampaikan oleh Petrus dalam
Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi ada kesaksian Matius, ada kesaksian Yohanes. Ini menjadi sesuatu yang sangat membuat kita yakin betul dan mendalam betul bahwa Matius sudah mengatakannya, menuliskannya atas kesaksian Rasul Petrus. Demikian juga Rasul Yohanes mengatakannya, dan di dalam pengakuan itulah saudara dan saya mendapatkan dan menerima hidup yang kekal. Terpujilah Tuhan yang mengaruniakannya itu kepada saudara dan saya. Jadi siapa yang mengatakan, oh Yesus tidak pernah mengatakan bahwa dia adalah anak Allah, dia anak Allah. Ibaratnya seperti ini saudara. Sampai kapanpun dan bagaimanapun caranya, maka orang-orang setidaknya yang normal dan pasti manusia akan mengatakan tentang diri saya adalah manusia. Tidak perlu saya berteriak sekencang-kencangnya, sekeras-kerasnya, aku manusia. Kecuali ada faktor-faktor yang membuat perlu teriakan itu. Tapi Yesus adalah anak Allah dan tidak perlu dia teriak, aku anak Allah. Bapak menyaksikan, murid-murid menyaksikan, dia sendiri menyatakan. Kapan? Waktu ia mengatakan, aku adalah gembala yang baik. Aku adalah roti dari surga. Aku adalah hidup dan kebangkitan. Aku adalah pokok anggur yang benar. Aku adalah pintu. Aku adalah kehidupan itu sendiri. Aku adalah terang. Itu menggambarkan keadaan ilahinya yang sesungguhnya. I am. Jadi saudara, dengan gamblang Tuhan Yesus mengatakan I am. Aku adalah anak Allah yang tunggal satu-satunya. Khusus untuk menjelaskan Yesus adalah Mesias, anak Allah, saya sudah sampaikan dan jelaskan, silakan lihat di kanal YouTube saya. Ada bagian itu dan saudara bisa belajar dan bisa memahaminya dan memperdalamnya. Jadi terpujilah Tuhan yang memberikan kepada kita gambaran itu. Bagaimana dengan rasul-rasul lain? Tentunya rasul-rasul lain juga seperti Paulus kita ambil contoh. Di dalam Roma pasal 1 ayat 2, Roma pasal 1 ayat 2 dituliskan demikian. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantara nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Ayat 3, tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud, dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi sekali lagi saya jelaskan bahwa rasul-rasul pun ketika mengajar, menyampaikan firman, menyatakan kehendak Allah, ada rujukannya. Dan ini dinyatakan dengan terang benderang kepada setiap murid-murid Kristus. Bagaimana dengan surat-surat umum? Misalnya penulis Ibrani, entah siapa yang menulis, tidak disebutkan namanya. Yang pasti ada seorang yang menulis surat kepada orang Ibrani. Ditulis demikian pasal 1, ayat 1, 2, dan 3. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Apalagi yang saudara lakukan tentang Yesus Kristus? Apalagi? Tidak ada. Mari kita bersama-sama saudara membaca firman, bukan sekadar menambah pengetahuan dan memuaskan hasrat duniawi, tetapi membaca firman dengan sungguh-sungguh menjadi pelaku firman. Melakukan kehendak Allah dengan penuh kerendahan hati, dipenuhi oleh Roh Kudus, pimpin kita untuk hidup dalam kasih, kebenaran, sehingga kita mempunyai hidup yang berintegritas. Sulit? Iya. Bisa gagal? Pasti bisa gagal. Karena kita masih punya daging ini, tubuh ini. Kita masih ada di tengah-tengah dunia yang ada antikrisnya, ada kuasa gelapnya, ada keinginan-keinginan dunia. Kita pasti sulit untuk serius sepenuhnya, sempurna menjadi pelaku firman. Tetapi kita terus berusaha. Kita terus berjuang. Saudara dan saya sama-sama berjuang menerapkan firman Tuhan dalam keseharian. Tidak mudah, jatuh bangun, bahkan sampai terperosok jauh sekali dari Tuhan.
tapi dengan kasihnya Tuhan akan tarik kita lagi. Kalau saudara dan saya adalah domba yang tersesat, saudara dan saya adalah domba yang terpelosok, hampir jatuh ke jurang, bahkan sudah dekat dengan kematian, Tuhan dengan penuh kasih akan membawa kita untuk kembali kita bertobat, hidup benar, hidup kudus, mengikut Dia. Maka seperti yang Tuhan katakan, sangkal diri, pikul salib, itu perlu untuk dilakukan terus-menerus. Tidak mudah. Tidak mudah. Tuhan tidak menjanjikan bahwa kita hidup di bumi ini akan mudah. Tidak. Tuhan menjanjikan penyertaan-Nya di tengah-tengah kesulitan apapun. Lebih dari sekedar hanya mengatakan bahwa kamu akan sukses, kamu akan berhasil, kamu akan mendapat ini dan itu. Ya, kita senang-senang saja kalau mendapatkan perkataan-perkataan yang indah itu, tetapi realitasnya hidup kita itu tidak semudah yang kita katakan. Namun dengan membaca firman kita tahu bagaimana kehidupan para nabi, bagaimana kehidupan para rasul, bagaimana kehidupan Kristus. Lalu kita dengan bersukacita dan bersyukur, Tuhan, saya mau ikut Engkau. Saya mau jalani kehendak-Mu hari lepas hari. Susah? Ya. Kita mesti bergandengan tangan. Itu sebabnya pentingnya persekutuan, saudara. Saudara punya gereja lokal dan masuk dalam persekutuan gereja lokal, saudara. Jangan tinggalkan persekutuan dengan gereja lokalmu. Jangan tinggalkan. Jangan tinggalkan tempat di mana saudara bisa bertumbuh. Bergabung, buat pertemuan, dan bersukacitalah di sana. Saling berbagi tentang firman, pengalaman rohani, pengalaman hidup, dan saling membantu satu sama lain, saling terdorong untuk saling menggerakkan satu sama lain, mewujudkan kasih Allah, mewujudkan cinta Kristus, dan kemudian kita bergandengan tangan. Dan menjadi saksi bagi banyak orang. Sehingga orang lain melihat benar, saudara dan saya adalah milik Kristus. Memang tidak mudah. Mungkin ada yang berkata, itu kan bisa saja dibicarakan. Ya, memang mesti dibicarakan. Tetapi apakah itu berarti kita tidak mau melakukannya? Tidak demikian. Kita punya niat, kita punya dorongan, kita punya motif untuk melakukan firman. Di mana saja. Entah di pekerjaan saudara, bisnis kah, pedagang kah, karyawan kah, pemilik perusahaan kah, kerjakan bagian masing-masing. Entah saudara sedang di rumah saja, bekerja di rumah sebagai ibu, kerjakan bagian masing-masing. Bergandengan tangan, sambil berdoa, memohon belas kasihan Tuhan akan apa yang bisa kita lewati. Karena Tuhan tidak menjanjikan semua berhasil dan sukses di dalam menjalani kehidupan ini. Kalaupun dikasih Tuhan anugerah sukses, puji Tuhan. Kalaupun tidak, tetap setia pada Tuhan yang setia menopang dan memelihara hidup kita. Dan itu menjadi kekuatan besar bagi seorang Kristen. Dan sering-seringlah berbagi dengan orang lain. Bahkan melihat prihatin terhadap kemanusiaan. Ada orang yang mungkin sulit, entah bukan orang Kristen, entah dia antikris sekalipun. Kalau kita mau berbagi dengan dia. Kita bisa menolong dia. Penuh kasih. Seperti Kristus yang melayani semua pihak. Entah laki, entah perempuan, entah orang Israel, entah orang yang bukan Israel, entah anak-anak, entah remaja, entah orang paling tua, entah orang yang berpikir akademisnya tinggi, sampai orang yang paling sederhana. Tuhan melayani semua untuk kemuliaan-Nya. Untuk kemuliaan Bapa. Jadi tidak ada diskriminasi, tidak ada sekat-sekat. Oh, karena dia bukan etnisku, oh dia bukan level sosial ekonomiku, oh dia bukan orang intelektual. Tidak demikian. Kita harus menerobos, membangun jembatan untuk memberikan, menyatakan kasih kita kepada orang lain. Lakukan dari kita sekarang, begitu. Bukan nanti. Ya, beragam cara. Saudara di gereja lokal pasti ada yang namanya pelayanan sosial kan, diakonia, pelayanan diakonia untuk internal maupun eksternal. Berbagilah di sana. Bisa juga saudara ikut terlibat dalam pelayanan-pelayanan di tempat di mana saudara berada. Jangan berhenti melayani, walaupun sulit untuk melayani, karena berhadapan dengan manusia yang beragam. Ya, beragam emosinya, beragam pikirannya, beragam latar belakang, tapi jangan berhenti karena perbedaan. Justru saudara dan saya melayani dengan satu sikap menerapkan kasih itu. Kiranya dengan apa yang sudah saya sampaikan kepada saudara sekalian bisa menggairahkan hidup kekristenan kita. Mari, sekali lagi saya ajak saudara untuk membaca firman, menerapkannya dalam segala bidang kehidupan saudara. Jangan sungkan untuk melakukan yang baik bagi sesama. Dan jangan takut untuk meminta kekuatan dari Tuhan. Karena Tuhan selalu beserta dengan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Nah, kalau ada saudara-saudara yang ingin mengetahui apa yang saya bicarakan dari tadi sampai dengan hari ini, saat ini, silakan lihat di kanal YouTube saya. Karena saya pasti akan rekaman ini, saya edit sedemikian rupa, lalu saya masukkan lagi ke sana. Siapa tahu ada yang mau lihat lagi. Siapa tahu ada orang yang perlu begitu. Dan ini penting karena apa? Sebagai pertanggungjawaban iman.
Jadi bukan asli, dan tidak ada yang bisa motong-motong. Kadang-kadang kan begitu ya, saudara. Khotbah-khotbah orang-orang percaya itu dipotong sepenggal, lalu dianulir, dikatakan begini. Kita bisa memberi yang utuh. Sama seperti kebiasaan antikris yang mencomot-comot ayat. Kalau kita tidak. Utuh, bacalah utuh. Lihatlah seutuhnya. Kan kita nggak mau dilihat itu hanya sepenggal-sepenggal, sepotong-sepotong. Kita mau dikenal apa adanya dan lengkap. Sehingga saudara dan saya bisa menikmati hidup berintegritas. Nah, bagi saudara yang masih ragu, mungkin perlu konseling, perlu pemantapan iman, datanglah ke hamba-hamba Tuhan di mana saudara punya gereja lokal saudara. Datanglah kepada Pak Pendeta atau Romo atau pastor atau kepada penatua majelis. Datanglah kepada mereka. Aku punya pergumulan, aku nggak ngerti persoalan ini, bisakah dijelaskan, bisakah didoakan? Datanglah kepada mereka, hamba-hamba Tuhan itu. Pasti mereka bersedia hati untuk menolong saudara, mendoakan saudara. Jadi ini hal yang penting. Jadi saya berharap saudara menikmati firman dan mengalaminya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Berkati setiap orang yang sudah mendengar dan yang mengerti. Kalau ada penjelasan hambamu yang tidak tepat, kurang baik, kurang benar, lalukanlah itu dari pikiran kami. Dan kalau memang itu adalah kehendakmu, materaikan di hati setiap kami. Kiranya Engkau memberkati setiap saudara-saudara hambamu ini, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang suam-suam kuku Engkau berikan kekuatan iman, dan yang bermasalah berilah solusi. Tuhan, berilah damai dan sejahtera-Mu bagi kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin.